Assalamualaikum Bapak Ibu penonton setia Nasker dimanapun Bapak dan Ibu berada. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, saya menyapa Bapak dan Ibu semua di sini, di channel Nasker yang kita cintai bersama. Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan sukacita setiap harinya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu baik ya, seperti harapan kita semua. Meniti usia senja adalah sebuah perjalanan yang indah, sebuah babak baru dalam kehidupan yang penuh dengan hikmah dan ketenangan. Di fase ini, kita mungkin sudah tidak seproduktif dulu dalam urusan pekerjaan di luar rumah, namun peran kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, justru semakin berharga. Pengalaman hidup kita, kebijaksanaan kita, adalah harta yang tak ternilai. Nah, agar bisa menikmati keindahan masa senja ini secara maksimal, agar bisa tetap menjadi teladan, tetap aktif, dan tidak menjadi beban bagi anak cucu kita, tentu saja, kita perlu menjaga satu hal yang sangat mendasar, yaitu kesehatan. Kesehatan di usia lanjut itu ibarat fondasi rumah. Sekokoh apapun bangunannya di atas, jika fondasinya rapuh, maka semuanya akan mudah goyah. Setuju dengan pendapat ini Bapak Ibu? Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa menjaga kesehatan di usia senja itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan juga untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kita? Jika Bapak Ibu setuju, saya undang Bapak dan Ibu untuk berbagi pandangannya di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar pendapat Bapak dan Ibu semua. Bapak, Ibu, seringkali kita berpikir bahwa hidup sehat itu rumit, mahal, atau membutuhkan usaha yang besar. Padahal, Tuhan sudah menyediakan begitu banyak kebaikan di alam semesta ini yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan. Salah satu sumber kebaikan itu adalah dari apa yang kita makan dan minum sehari-hari. Makanan adalah bahan bakar dan juga obat bagi tubuh kita. Memilih makanan yang tepat, mengolahnya dengan benar, dan mengonsumsinya secara seimbang, itu sudah merupakan langkah besar menuju kesehatan yang optimal. Dalam kesempatan istimewa hari ini, Nasker secara khusus ingin membahas tentang peranan buah-buahan. Ya, buah-buahan segar yang sering kita lihat di pasar atau di kebun kita. Ternyata, di balik rasa manis, asam, atau segarnya, buah-buahan ini menyimpan rahasia kekuatan yang luar biasa. Rahasia alam untuk membantu kita para lansia tetap sehat, bertenaga, dan insya Allah dianugerahi usia yang panjang dengan kualitas hidup yang baik. Hari ini, Nasker sudah merangkum 11 jenis buah istimewa yang layak Bapak dan Ibu jadikan sahabat setia dalam perjalanan menuju usia senja yang sehat dan bahagia. Mari kita kenali satu persatu ke-11 buah hebat ini, Bapak dan Ibu. Kita mulai dari buah pertama, yang sangat merakyat, mudah didapat, dan harganya pun bersahabat. Ini dia, si kuning yang selalu ceria, namanya pisang. Bapak dan Ibu, pisang ini bukan hanya sekadar camilan pengganjal lapar. Di balik daging buahnya, yang lembut dan manis, pisang adalah sumber energi alami yang cepat diserap tubuh. Ini bagus sekali untuk Bapak dan Ibu yang kadang merasa lemas, atau kurang bertenaga di sela-sela aktivitas. Kandungan karbohidratnya memberi bahan bakar yang siap pakai. Namun, manfaat pisang untuk lansia jauh lebih dari itu. Pisang kaya akan mineral penting bernama kalium. Kalium ini punya peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan, yang terpenting, membantu mengatur tekanan darah. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat darah tinggi, menjadikan pisang sebagai bagian dari pola makan harian bisa sangat membantu menjaga tekanan darah agar tetap dalam rentang normal. Selain kalium, pisang juga mengandung serat yang cukup meskipun teksturnya lembut. Serat ini bermanfaat untuk melancarkan kerja sistem pencernaan, membantu mencegah sembelit yang kadang menjadi masalah umum di usia senja. Vitamin B6 dalam pisang juga berperan dalam fungsi saraf dan membantu produksi sel darah merah. Jadi, satu buah pisang di pagi hari atau sebagai camilan sore bisa memberikan banyak manfaat untuk energi, tekanan darah, dan pencernaan Bapak dan Ibu Date. Kemudian, kita beralih ke buah kedua
yang juga sangat ramah untuk pencernaan, yaitu pepaya. Buah oranye atau merah muda ini, dengan biji-biji hitam kecil di tengahnya, memiliki tekstur yang sangat lembut saat matang, sehingga mudah dikonsumsi bahkan oleh bapak dan ibu yang giginya mungkin sudah tidak sekuat dulu. Kekuatan utama pepaya terletak pada kandungan enzim papain. Enzim papain ini adalah pahlawan bagi sistem pencernaan kita. Ia membantu memecah protein menjadi lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Jika bapak atau ibu sering merasa perut terasa penuh, begah, atau mengalami kesulitan buang air besar, rutin mengonsumsi pepaya bisa memberikan kelegaan yang signifikan. Selain enzim pencernaan, pepaya juga merupakan sumber antioksidan yang luar biasa, seperti vitamin C, beta-karoten, provitamin A, dan likopen pada pepaya yang lebih merah. Antioksidan ini berperan sebagai pasukan khusus yang melawan kerusakan sel-sel tubuh kita akibat radikal bebas. Radikal bebas ini berasal dari polusi, stres, bahkan proses alami dalam tubuh dan dapat mempercepat penuaan serta memicu berbagai penyakit kronis. Dengan mengonsumsi pepaya, kita membantu tubuh memiliki lebih banyak pasukan untuk melindungi sel-sel agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Kandungan beta-karotennya juga sangat baik untuk menjaga kesehatan penglihatan di usia senja. Pepaya bisa dinikmati langsung, dibuat jus, lebih baik tanpa gula tambahan, atau campuran salad buah. Sekarang kita masuk ke buah ketiga, yang penampilannya mungkin sederhana, namun manfaatnya benar-benar luar biasa, dan sudah dikenal luas di seluruh dunia. Buah ini adalah apel. Bapak dan ibu pasti sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa satu apel sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Pepatah ini bukan tanpa alasan. Apel kaya akan serat, terutama jenis serat larut yang disebut pektin. Serat pektin ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Ia bekerja seperti penyapu di pembuluh darah kita, membantu mengikat kolesterol jahat dan membawanya keluar dari tubuh, sehingga membantu menjaga kadar kolesterol tetap sehat. Menjaga kadar kolesterol penting sekali untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke yang merupakan perhatian utama di usia lanjut. Serat dalam apel juga membantu menjaga kadar gula darah agar tidak naik terlalu cepat setelah makan. Ini baik untuk bapak dan ibu yang perlu mengontrol gula darah. Kulit apel sendiri mengandung antioksidan kuat yang disebut flavonoid. Antioksidan ini membantu melawan peradangan dan melindungi sel. Jadi, jika memungkinkan dan gigi masih kuat, setelah dicuci bersih, cobalah makan apel beserta kulitnya untuk mendapatkan manfaat maksimal. Apel bisa menjadi camilan sehat, ditambahkan ke salad, atau dipanggang. Mari kita lanjutkan ke buah keempat dan kelima, yang ukurannya kecil namun kekuatannya sangat besar dalam melindungi sel-sel tubuh kita. Ini adalah keluarga berries, seperti blueberry dan strawberry. Bapak dan ibu mungkin sudah sering melihat atau mendengar tentang buah-buahan kecil berwarna biru keunguan atau merah cerah ini. Meskipun mungkin harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan buah lokal kita, investasi kesehatan yang diberikan oleh buah beri sangatlah berharga. Berries adalah salah satu sumber antioksidan terbaik di alam, terutama blueberry yang kaya akan antosianin, antioksidan yang memberikan warna biru tua yang khas. Antioksidan ini sangat-sangat penting untuk kesehatan otak. Penelitian menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi buah beri dapat membantu meningkatkan fungsi memori, menjaga ketajaman berpikir, dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang berkaitan dengan usia. Bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga fungsi kognitif tetap prima, buah beri adalah pilihan yang sangat tepat. Selain itu, buah beri juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Peradangan kronis dalam tubuh seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif di usia tua, seperti radang sendi, penyakit jantung, dan lainnya. Mengonsumsi buah beri secara teratur dapat membantu tubuh mengurangi peradangan ini. Stroberi juga kaya vitamin C dan antioksidan lainnya yang baik untuk kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Beri bisa dinikmati langsung sebagai camilan, dicampur dengan yogurt, sereal, atau dibuat smoothie. Kemudian buah keenam yang identik dengan kesegaran dan kekebalan tubuh. Ini dia, si bulat yang kaya air. Namanya jeruk. Setiap kali kita berpikir tentang vitamin C,
pasti jeruk yang terlintas di benak kita. Memang benar, jeruk adalah sumber vitamin C yang fantastis. Vitamin C adalah nutrisi esensial yang memiliki peran ganda sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan dan sebagai pendorong utama sistem kekebalan tubuh. Di usia kita sekarang, menjaga kekebalan tubuh agar tetap kuat itu sangat penting, Bapak Ibu. Dengan kekebalan tubuh yang baik, kita tidak mudah sakit, tubuh lebih kuat melawan infeksi virus atau bakteri yang ada di sekitar kita. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung berbagai senyawa fitokimia, termasuk flavonoid seperti hesperidin. Flavonoid ini bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah, membantu menjaga kelenturan dan kekuatannya, sehingga membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Mengonsumsi jeruk utuh lebih baik daripada hanya minum jusnya, karena serat pada jeruk utuh juga bermanfaat untuk pencernaan. Segelas air jeruk murni di pagi hari tanpa gula tambahan bisa menjadi kebiasaan sehat yang menyegarkan dan meningkatkan pertahanan tubuh. Tidak kalah hebat dalam urusan vitamin C, bahkan bisa dibilang, juaranya di antara buah-buahan yang umum kita jumpai adalah buah ketujuh kita, yaitu jambu biji. Ya, Bapak dan Ibu, jambu biji, terutama yang berdaging merah muda atau merah, kandungan vitamin C-nya bisa mencapai beberapa kali lipat lebih tinggi daripada jeruk. Ini artinya, jambu biji adalah salah satu senjata terbaik yang bisa kita gunakan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Hanya dengan mengonsumsi satu buah jambu biji ukuran sedang, kebutuhan vitamin C harian kita bisa terpenuhi, bahkan terlampaui. Selain vitamin C yang melimpah ruah, jambu biji juga mengandung antioksidan lain seperti likopen yang memberikan warna merah pada daging buahnya. Likopen ini adalah antioksidan kuat yang juga ditemukan di tomat, dan beberapa penelitian mengaitkannya dengan penurunan risiko jenis kanker tertentu. Jambu biji juga kaya serat, baik serat larut maupun tidak larut, yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Vitamin K pada jambu biji juga berperan penting dalam kesehatan tulang, membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah rapuh di usia senja. Mengonsumsi jambu biji secara rutin bisa menjadi cara mudah dan lezat untuk mendapatkan beragam nutrisi penting. Mari kita lanjutkan ke buah ke-8. Buah yang sempat naik daun karena kebaikan lemaknya, yaitu alpukat. Mungkin Bapak dan Ibu sempat ragu karena alpukat terasa berlemak, tapi jangan khawatir. Lemak pada alpukat mayoritas adalah lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang justru sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Lemak sehat ini membantu meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam darah, HDL, sambil menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Menjaga keseimbangan kolesterol sangat krusial untuk mencegah penumpukan plak di pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau stroke. Selain lemak sehat, alpukat juga merupakan sumber serat yang sangat baik. Vitamin E, vitamin K, vitamin C, kalium, dan berbagai antioksidan lain seperti lutein dan zeaksantin yang penting untuk menjaga kesehatan mata. Lutein dan zeaksantin ini berfungsi melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan dapat membantu mencegah degenerasi makula. Kondisi mata yang umum terjadi seiring bertambahnya usia dan dapat mengganggu penglihatan sentral. Alpukat bisa dinikmati langsung dengan sedikit garam, bagi yang boleh, dicampur ke dalam salad, atau dibuat jus kental tanpa gula, atau dengan sedikit madu. Buah ke-9 dalam daftar kita adalah buah dengan tampilan yang unik dan sering dianggap mewah, yaitu D5. Buah D5 dengan biji-biji merah D5 di dalamnya ini seperti permata alami yang menyimpan kekuatan antioksidan luar biasa. Senyawa paling istimewa di dalam D5 adalah punicalagin. Punicalagin ini merupakan salah satu antioksidan terkuat yang dikenal, sangat efektif dalam memerangi stres oksidatif atau kerusakan sel akibat radikal bebas di seluruh tubuh. Studi-studi telah menunjukkan bahwa D5 memiliki manfaat besar untuk kesehatan jantung, membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah. Punicalagin dan antioksidan lain dalam D5 juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat
membantu meredakan peradangan di dalam tubuh. Selain itu, beberapa penelitian awal juga menunjukkan bahwa delima dapat memberikan perlindungan pada sel-sel otak dan berpotensi membantu dalam pencegahan penyakit neurodegeneratif. Memang perlu sedikit usaha untuk mengeluarkan biji-biji delima dari kulitnya, tapi setiap biji itu penuh dengan nutrisi dan antioksidan yang bermanfaat. Bisa dinikmati langsung bijinya, atau dibuat jus delima murni. Kemudian, buah ke-10, buah tropis yang manis, legit, dan selalu dinanti kehadirannya saat musimnya tiba, yaitu mangga. Siapa yang tidak suka mangga? Rasanya yang manis dan aromanya yang khas sangat menggoda. Selain lezat, mangga adalah sumber vitamin A yang sangat baik, dalam bentuk beta-karoten. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, vitamin A ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, membantu penglihatan kita tetap baik di usia senja. Mangga juga merupakan sumber vitamin C yang baik untuk kekebalan tubuh. Kandungan serat dalam mangga juga cukup tinggi, membantu melancarkan sistem pencernaan dan menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Usus yang sehat itu bukan hanya penting untuk pencernaan, tapi juga berperan besar dalam mengatur kekebalan tubuh dan bahkan suasana hati kita. Mangga bisa dinikmati langsung, dibuat jus, atau campuran es buah. Terakhir, buah ke-11 dalam daftar istimewa kita, buah yang sering kita jumpai di dapur dan menjadi bahan masakan, yaitu tomat, dan juga buah yang tinggi air dan menyegarkan, melon. Mari kita bahas keduanya. Melon, baik itu melon hijau, orange, atau jenis lainnya, sangat baik untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Di usia senja, rasa haus mungkin tidak setajam dulu, sehingga kita berisiko mengalami dehidrasi tanpa disadari. Mengonsumsi buah yang tinggi kandungan air seperti melon bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Melon juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan kalium. Sementara itu, tomat, si buah merah yang serbaguna, adalah sumber utama likopen. Likopen ini adalah antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada tomat. Likopen sangat terkenal karena manfaatnya untuk kesehatan jantung dan juga dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker, terutama kanker prostat pada pria. Menariknya, kadar likopen yang paling mudah diserap tubuh didapatkan dari tomat yang sudah dimasak atau diolah dengan sedikit minyak, misalnya dalam saus tomat atau sup tomat. Jadi, jangan ragu untuk mengolah tomat dalam berbagai masakan sehat Bapak dan Ibu. Melon cocok dinikmati langsung atau dibuat jus, sementara tomat bisa dinikmati mentah dalam salad atau diolah dalam masakan. Nah, Bapak Ibu, sudah lengkap kita mengenal ke-11 buah istimewa yang bisa menjadi rahasia Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan dan meraih kualitas hidup yang baik di usia senja, serta insya Allah dianugerahi umur yang panjang. Ada pisang untuk energi dan tekanan darah, pepaya untuk pencernaan, apel untuk jantung dan gula darah, berries untuk otak dan anti peradangan, jeruk dan jambu biji untuk kekebalan tubuh dan antioksidan, alpukat untuk lemak sehat dan jantung, delima untuk perlindungan sel dan jantung, mangga untuk mata dan pencernaan, serta melon untuk hidrasi dan tomat untuk jantung dan antioksidan likopen. Sungguh, alam menyediakan begitu banyak kekayaan nutrisi yang luar biasa. Kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan kekayaan ini secara bijak dan rutin. Tidak harus memaksakan diri mengonsumsi semua buah ini setiap hari dalam jumlah banyak. Mulailah dengan mencoba 1 atau 2 jenis buah hari ini, besok ganti dengan jenis buah lain, dan seterusnya. Dengan membiasakan diri mengonsumsi beragam jenis buah, tubuh kita akan mendapatkan kombinasi vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang lebih lengkap, memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi sel-sel tubuh kita dari berbagai serangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ingat selalu ya, Bapak Ibu, mengonsumsi buah-buahan yang sehat ini adalah salah satu fondasi penting. Namun ini adalah bagian dari sebuah kesatuan gaya hidup sehat. Untuk meraih kesehatan dan kebahagiaan yang optimal di usia senja, Bapak dan Ibu juga perlu memperhatikan aspek lain. Tetaplah aktif bergerak setiap hari sesuai kemampuan. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai di sekitar rumah, senam ringan di pagi hari, atau berkebun, itu sudah sangat bagus.
Pastikan Bapak dan Ibu mendapatkan istirahat atau tidur yang cukup dan berkualitas setiap malamnya. Kelola stres dengan baik, temukan cara untuk relaksasi, bisa dengan berdoa, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang Bapak Ibu sukai. Jaga hubungan baik dengan keluarga, anak, cucu, dan juga teman-teman. Tertawa bersama, berbagi cerita, itu obat terbaik untuk jiwa. Dan yang paling mendasar, selalu panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap napas, setiap hari, dan setiap kebaikan yang kita terima. Syukur membuat hati tenang dan jiwa tentram. Menggabungkan pola makan sehat yang kaya buah-buahan dengan aktivitas fisik ringan, istirahat cukup, manajemen stres yang baik, dan pikiran yang positif, insya Allah akan membantu Bapak dan Ibu menjalani masa senja dengan penuh kesehatan, kebahagiaan, dan produktivitas sesuai kapasitas masing-masing. Semoga informasi yang Nasker sampaikan hari ini bisa memberikan pencerahan, motivasi, dan semangat baru bagi Bapak dan Ibu semua untuk semakin mencintai dan merawat tubuh ini. Jangan pernah merasa lelah untuk menjaga kesehatan ya Bapak Ibu. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan sangat kita nikmati. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah setia menonton dan menyimak video Nasker dari awal sampai akhir. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah semangat bagi kami. Jangan ragu untuk berbagi pandangan, pengalaman, atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang membaca setiap komentar dari Bapak dan Ibu. Jika video ini bermanfaat dan Bapak Ibu menyukainya, mohon dukungannya untuk channel Nasker dengan menekan tombol suka atau like. Kemudian, mari kita sebarkan kebaikan ini dengan membagikan video ini kepada teman, saudara, kerabat, atau mungkin grup keluarga Bapak Ibu, agar semakin banyak lansia di luar sana yang mendapatkan informasi berharga ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berlangganan, silakan segera tekan tombol langganan atau subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap kali Nasker mengunggah video tips kesehatan dan kesejahteraan lansia terbaru. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu. Jaga kesehatan selalu, berbahagia, dan insya Allah kita berjumpa kembali di video Nasker selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.